Hari ini kita akan belajar tentang prerogatif mencegah kerusakan alam. Apa tadi? Kurang semangat siapa aja? Semua yang membaca ya. Jangan cuma teman-temannya aja. Ulangi. Kita akan belajar hari ini berprerogatif mencegah kerusakan alam. Udah? Prerogatif tadi. Bisa kita kembalikan? Semua bisa melihat? Ya, satu orang tolong dibaca. Apa tadi? Coba ulang. Di dalam Kejadian 2:15 semuanya mendengarkan ya. Dan mengerti nanti apa yang kita pelajari. Tuhan Allah. Siapa Tuhan Allah kita? Kita kepada hidup tadi. Ada teman yang lain? Teman ini kan? Maka dari itu Tuhanlah menempatkan manusia dan membuat kita untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Berarti tugas tanggung jawab kita apa? Dari kata-kata yang kita pilih. Memelihara kita akan disuruh kan? Baru berusaha kita kan? Dua poin ini yang kita pelajari. Mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi apa yang kita lihat selama ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Adakah itu? Kebanyakan kita apa? Merusak kan? Seperti apa itu kegiatannya? Menebang pohon, satunya kan? Membuang sampah, baru pembakaran liar kan? Hutan, baru kan betul kan? Lihat akibatnya apa itu? Sama kita kan? Dampaknya ke kita kan? Tapi masih ada nggak orang yang baik? Masih ada nggak orang yang ingat tentang hari ini? Masih ada di dalam kita kan? Maka dari itu kita belajar. Jadi dari sini kita tahu bahwa tugas kita itu memelihara dan mengusahakan dia berusaha kita. Ingat, jika kita berusaha pasti ada hasilnya. Jadi hasilnya itu berbuah untuk kita dan juga orang lain dan lingkungan sekitar kita. Bisa dimengerti? Lanjut ya. Mati ya. 25 itu. Ya, siapa yang membaca? Berbicara kepada orang Israel. Dengan
siapa yang membaca? Ya kamu. Dapat sampai. Tetapi pada tahun ke-7, apabila ada bagi tanah itu suatu sabat, masa penantian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Padamu janganlah kau kabur dengan kebun, dan kebunanmu janganlah kau ratakan. Dan apa yang tumbuh sendiri dari pulau raya itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok-pokok itu yang tidak berarti, janganlah kau tuai. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Tanah selama saat itu harus menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang rumahan dan bagi orang asing di antaramu, yang semua yang tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala ular itu menjadi makanan. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 70 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan pusaka di mana-mana dan di bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan pusaka itu di mana-mana di seluruh bulan itu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan dari negeri itu bagi segera penduduknya. Sudah. Ada di kamu? Dari HP. Ya biar cuma kita kasih kesempatan. Genre. Ya silakan. BKB dengar. Imamat 25 ayat 2 sampai 7. Nama. Di kitab Imamat 25 ayat 2 sampai 7. Apa itu? Bicaralah ini Bapak. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negerinya, 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladamu dan 6 tahun lamanya engkau harus beranting. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi Israel suatu sabat masa pergantian penuh sabat bagi Tuhan. Ladamu jangan kau taburi dan kebun anggurmu jangan kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau hantui, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak diranting jangan kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagi sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang yang asing di antaramu yang semuanya singgul kepadamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Hari sudah kita baca kitab Imamat 25 ayat 2 sampai 7. Dilihat kitabnya masing-masing ya di HP. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Sudah ada yang mengerti tentang ayat firman ini? Ada yang ditanyakan? Selanjutnya ya. Sebelumnya itu Tuhan berfirman kepada Musa. Musa lah yang menjadi utusan Tuhan pada saat itu. Tuhan itu berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicara kepada Israel dan katakan kepada mereka. Berarti Tuhan pada saat itu berfirman kepada Musa, dan Musa berbicara lagi kepada umatnya, yaitu apa? Orang Israel kan?
apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Tuhan sudah memberikan sebuah negeri bagi bangsa Israel. Sudah Tuhan janjikan melalui Musa perantaranya. Yang diberikan oleh Tuhan tadi itu harus berhenti. Berhenti ini maksudkan sudah diberikan tanah tadi, biarlah tanah itu berhenti. Istilahnya dia tidak melakukan apa-apa kegiatannya. Jadi orang Israel pada saat itu istirahat, tidak ada melakukan kegiatan, maka itu dikatakan tanah itu tanah Sabat itu. Ya, satu orang jelaskan. Teman-teman yang mendengarkan ya. Ya, silakan berdiri. Seperti yang dikatakan, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat pemberian sebagai sabat di mana tanah itu harus berhenti atau tidak melakukan aktivitas kegiatan seperti tanam sesuatu yang disebut sebagai hari sabat. Ada lagi temannya? Ya ada. Lanjutkan ya. Sudah itu, lanjut ayat ketiga. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu. Itulah yang memerintahkan. Bangsa Israel harus melakukan menabur ladang kita. Tadi kita pertama tadi sudah diberikan tanah sama Tuhan. Lalu tanah ini harus kita engkau harus berhenti untuk menanggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Bangsa itu Israel pada saat itu melakukan harus tanggung jawab pada tugas yang diberikan Tuhan, menampingi dan apa tadi mengumpulkan hasil tanah itu. Berarti pada saat itu bangsa Israel bekerja, lanjut bekerja, menghasilkan ladang dari hasil pekerjaannya. Bisa dimengerti kan? Lanjut. Tetapi pada tahun ke-7 setelah ada bagi tanah itu suatu sabat. Itulah. Kembali lagi tadi tentang sabat. Tahun yang ke-7 berarti tahun pemberhentian tidak melakukan kegiatan atau tidak menaburi atau tidak berladang hasil dari pekerjaan kita itu pada tahun ke-7. Bagi Tuhan ladang menerima hasil dari ladang kita. Kita lanjut ayat kelima, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai dan buang dari anggurmu yang tidak tinggi. Berarti yang tidak kita lakukan atau bukan hasil pekerjaan kita jangan kita tuai. Biarlah orang lain menerima hasil dari hasil pekerjaannya. Contoh, hal sederhananya, kita di sini belajar kan? Semua belajar. Jadi tidak ada yang nggak belajar. Semua harus mendapat pembelajarannya. Harus setara, nggak boleh beda-bedakan. Jadi itulah yang diperintahkan Tuhan. Jadi kalau umpamanya kita diminta jangan melakukan atau jangan melanggar, harus dituruti. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Lebih mengerti? Kita lanjut ya. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu. Yang tadi kita selesai berhenti bekerja, tidak melakukan apa-apa, kita memperoleh hasil. Hasil itu juga dan Tuhan rencanakan.
Itulah menjadi makanan bagi kita ya. Yang selama ini kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari kita apa? Harus apa kita? Makan kan? Minum nggak perlu? Perlu juga kan? Yang perlu kebutuhan manusia pertama kali makan, minum, istirahat juga perlu. Jadi jangan di antara kalian yang begadang. Begadang itu tidak baik ya. Meskipun contoh ada pekerjaan dikasih guru atau proyek sama kalian kan, jadi kalian tidak akan bisa membagi waktu. Jadi pas malam hari ini itu kalian kerjakan. Bayangkan besok sudah sekolah aturannya kalian kan, aturannya belajar. Jadi kurang semangat untuk besok harinya. Maka dari itu harus bisa kita membagi waktu kita. Mana yang lebih penting dan mana lebih penting lagi. Bisa hal yang baik yang dilakukan ya. Jangan kita merusak tubuh kita. Apa? Berarti kita peroleh juga itu ya. Hasil dari upah kita, kerja keras kita akan kita terima sendiri. Itulah yang akan kita tuai ya. Ingat, hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur, itu akan kamu tuai. Jadi kalau kamu melakukan hal jahat, hal yang melanggar firman Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Allah, kamu siap menuai. Yang pertama, hukuman dari neraka terjadi. Murka Allah turun di atasmu. Bukan Roh Kudus. Roh Kudus menyembuhkan. Roh Kudus memberikan keselamatan. Roh Kudus itu baik bagi kita ya. Justru yang jahat itu iblis, setan, kuasa gelap. Ada cara kalian kuasa gelap dalam hidup kalian? Kita ya. Jadi kita lanjutkan video. Saya akan memutar sebuah film. Jadi kalian diharapkan melihat dan nanti kalian catat di buku catatan kalian. Itu dan berkesimpulannya ya. Hasil dari film tadi. Bisa? Yes. No. Bisa? Ada pilih bukan mulutnya. Dibuka kita ini semua ya. Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15. Semua dibuka. Bilang yes saudara ya. Satu orang. Jadi sekolah juga 15. Semua mendapatkan 2 orang. Sudah mendapatkan bilang yes. Jadi pro. Jadi semua mendapatkan? Kita baca secara bersama-sama ya. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah baca tadi kan? Apa yang tertulis?
Siapa yang baca tadi? Kuat suaranya, kuat suaranya. Keputusannya. Masa pun Bisa kalian? Itulah tugas kita ya sebagai manusia. Jadi kalau umpamanya ada lagi kalian merusak alam, apa yang kalian lakukan? Memarahi, lari, atau biarkan aja? Apa sikap kalian? Memarahi? Berani memarahi orang rupanya? Memarahi itu kan nasihati. bisa aja, Pak. Apa yang kalian lakukan? Kalau umpamanya ada orang merusak alam, biarkan aja ya. Bukan aja tengok aja. Mumpul. Yakin? Ya kata kawannya yang mumpul. Bagus nggak itu? Bagus, Pak, untuk orang jahat. Supaya apa itu mumpul? Ada yang lain? Selain memukul, katanya supaya ada efek jerah Peringati, Pak. bagi yang merusak alam. Ada lagi? Yang peringati, Pak. Misalnya, Dinasihati katanya. misalnya, Pak. Biar apa? Coba. Ada lagi? Jika kalian melihat orang merusak alam, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Peringati pasti sudah diganggu. Peringati, kan? Ada lagi lain? Ada? Peringati, Pak. Jadi kalau umpamanya ada merusak alam, tinggal lihat seseorang, kalian tegur. Kalian aja berbicara ya, dan takut kalian. Beranikan dirimu. Tanya, apa maksud dan tujuanmu? Iya. Berani kalian. Seperti itu. Pas kalian ikuti sikap seperti itu ya. Karena kalau merusak alam ada itu dia resikonya. Bagi kita sendiri, bagi lingkungan sekitar. Bisa? Bisa dimengerti? Jangan lagi merusak alam ya. Ada dilanjutkan. Dibuka Alkitabnya di kitab Imamat 25 ayat 2 sampai 7. Imamat 25 ayat 2 sampai 7. Ya, semua buka Alkitabnya. Imamat 25 ayat 2 sampai 7. Teman-teman, Imamat Imamat 25 ayat 2 sampai 7.
Berbicaralah kepada Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri yang aku berikan kepadamu, maka anak itu mendapat perhentian sebagai salah bagi Tuhan. Tetapi pada tahun yang ketujuh telah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladamu jangan kau taburi, dan kebun anggur jangan dibuka malah tinggi. Hasil tanah selama sabat itu akan menjadi makanan bagimu, yakni bagi sendiri, bagi budak laki-laki, bagi budak perempuan, bagi orang kepala, dan bagi orang asli di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Sudah baca tadi? Apa yang siapa? Udah bisa dihapus ini? Udah? Hari ini yang ini ya. Itu tentang tanggung jawab kita sebagai manusia. Mengusahakan dan memelihara. Ada? Sudah bisa? Bisa berapa kita? Yang tadi kita baca tadi. Ada yang bisa? Kita baca tadi kan? Terakhir. Imam Al-Muqimah yang itu. Ada yang bisa? Iya. Kita tekan sedikit aja. Ada? Kita lanjut ya. Bersama-sama kita pelajari. Berbicaralah kepada orang Israel. Siapa mereka? Dan katakan kepada mereka. Berarti ini anggap ini kuatnya. Bisa kalian bayangkan? Ini sekedar simbol aja, ilustrasi ya. Anggap ini Tuhan. Kita sesuaikan dengan kitab ini. Bersama-sama kita belajar. Kita cari tahu apa maksudnya ya. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berarti kepada Musa. Musa ya. Bisa? Ilustrasi ya di sini. Kita lanjut. Ada nggak ada apa gambar? Hari ini bisa kemampuan aku bersyukur. Ya, ingat aku bersyukur kalian ya. Sekarang kalian bisa di sini. Itu kan apa? Tuhan. Tuhan. Ya Pak. Kamu percaya sama Tuhan? Berarti apa yang kamu rasakan? Kehidupan bisa saja atau bukan kita? Ada damai sejahtera? Bisa dia? Lalu ada Tuhan dalam hidup kalian. Dan kuasa simbolis ya. Nah, apalagi ganja. Ada yang percaya dengan itu? Dan ketawa, ada yang percaya dengan itu? Tuhan itu bersama kalian. Terus itu dari kepala kalian. Amin. Bukannya begini ya. Jangan apa? Jangan murka Allah turun di atas kepala kalian. Apa kalau murka Allah turun di atas kalian? Apa yang kalian rasakan? Sakit, ya betul. Menderita, apa lagi? Kesedihan, sengsara. Itu. Bayangkan kalau Tuhan yang mengutukmu, apa terjadi dalam hidupmu?
suaranya. Biar kita mulai. Pengeluaran sini keras. Oke, apa ya kesannya? Marah. Siapa yang kawal kita? Rame ya. Tidak ada yang bisa HP masing-masing. Kita buka Alkitab kita. Kitab Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15. Terus mendapatkan kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3 ayat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam kolam air untuk memelihara dan memelihara alam itu. Dan lanjutkan lagi, dibuka kitabnya Imamat 25 ayat 2 sampai 7. Buka kembali kitabnya di kitab Imamat 25 ayat 2 sampai 7. Semua mendapatkan. Bacanya secara bergantian ya. Imamat 25 ayat 2 sampai 7. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberi kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai Sabat bagi Tuhan. Dan tahu lamanya kau harus menaburi dalam, dan tahu lamanya kau harus menangis rumahmu dan membuat hasil hari. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu Sabat, masa perhentian penuh, suatu Sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan anggurmu janganlah kau rantiri. Selama Sabat itu harusnya menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budak-budakmu laki-laki, bagi budak-budakmu perempuan, bagi orang mupaan dan bagi orang asing di antaramu, dan semuanya tinggal padamu. Juga dari tanahmu dan bagi manusia yang ada di tanahmu, semua baca ya. Kita bahas ya. Juga dari kitab Kejadian 2 ayat 15. Saya lihat Pak Masuri.
Pencet. Hari ini kita akan belajar tentang itu ya. Bisa kembali kita lihat kitab kita. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan melepaskannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan melihat taman itu. Yang kita baca tadi ya. Yang terjadi di berarti yang pertama usahakan. Bisa lihat, Tuhan tulis. Inilah yang Tuhan inginkan dari kita. Ciptaannya, tugas kita untuk mengusahakan dan memelihara. Jadi apa yang kalian lihat selama ini? Benar-benarkah pekerjaan kita? Apa yang kalian lihat? Berusaha? Ya? Ada yang lain? Ada temannya berusaha? Dan berusaha ada? Ya, ada? Dan berusaha? Ya, pekerjaan kita banyak yang berusaha ya. Tidak ada yang menjaga lagi dengan baik. Padahal yang diperintahkan Tuhan apa? Mengusahakan dan memeliharanya. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menjaga dan mencegah perusakan alam di bumi ini? Semua berperan penting, bukan kalian aja, semua kalangan berperan penting, bukan saya juga, semuanya. Apa yang kalian lakukan? Apa sikap kalian tentang hal ini? Kalau kalian melihat orang yang berusaha, apa yang kalian lakukan? Apa? Nasihati. Selain itu, apa yang kalian lakukan? Menegur? Atau diam aja nengok kalian? Ya tengok aja nih orang kalau ada merusak alam. Atau kalian biarkan aja? Atau nggak peduli kalian? Jadi apa yang kalian lakukan? Harus apa? Ya, harus apa? Harus apa? Supaya alam itu terjaga dengan baik. Apa yang kalian lakukan? Ya? Apa? Kalau temannya tadi, apa tadi? Menasihatinya kan? Dia menasihati orang lain. Berani membentak kalau orang yang merusak alam? Berani? Yakin? Perbuatan kalian harus perbuatan apa ya? Yang menjaga alam. Tidak ada yang merusak alam ya. Karena itu yang Tuhan inginkan, yang Tuhan benarkan dari kita. Bisa dimengerti? Lanjut ya. Imamat, buka kitabnya lagi. Imamat 25.
yang kalian baca dari imamat itu? Menceritakan tentang apa imamat itu? Kitab imamat itu? Hah? Ada yang tahu? Ya? Ada yang bisa? Menceritakan tentang apa kitab imamat itu? Itu saja tadi kan? Dari sini kita hapus. Kita mulai dari ayat kedua. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai syarat dari Tuhan. Kita mulai sebagai ilustrasi ya, sebagai contoh. Dan perhatikan di papan tulis. Bisa? Ini kita anggap sebagai Tuhan ya. Bisa kan? Bisa, Pak. Berfirman kepada Musa. Ayat pertama bisa kalian ingat. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel. Satu orang Musa kan? Satu orang Musa kan? Ini ilustrasi aja ya, sebagai contoh aja. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai syarat bagi Tuhan. Lihat, ini adalah peristiwanya ya pada saat itu. 6 tahun lamanya kau harus menaburi ladangmu. 6 tahun. Saya memerintahkan mereka pada Israel, Musa atau Tuhan. Saya memerintahkannya dan diberikan tugas. Itu siapa ini? Si Musa? Bukan Tuhan. Dari Tuhan kan? Tuhan yang memberikan perintah. Nah, bolehlah dah. Saya juga itu. Ayat ketiga. Pada saat itu orang Israel harus dia yang mereka lakukan. Nah, berladang baru merantingi kebun. Dan mengumpulkan hasil. Sudah? Bisa kan lihat? Inilah yang diperintahkan untuk bagi bangsa Israel. Kita harus menaburi ladang, merantingi kebun anggur, dan mengumpulkan hasil.
Ayat keempat dilihat juga ya. Tetapi pada tahun yang ketujuh. Nah, tahun yang ketujuh. Haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat. Berarti ini tanah yang tadi ini adalah sabat. Siapa tahu sabat? Apa yang kita baca tadi? Apa yang diceritakan tentang sabat? Lihat Alkitabnya lagi. Sabat itu masa perhentian penuh. Suatu sabat bagi Tuhan. Berarti Tuhan ya, untuk Tuhan ini sabat ini. Jadi memperingati hari Tuhan ini. Ladangmu jangan kau taburi. Berarti lanjut di tahun ke-7. Ini tadi ya. Berarti kita nggak boleh. Ini Tuhan perintahkan. Baru janganlah kau rantingi. Yang kedua tadi kan. Dan juga hasil tadi. Dilihat lagi kembali ayat kelima. Dan apa yang tumbuh sendiri dari permainanmu itu janganlah kau tuai. Dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Ingat ya, ini Tuhan perintahkan untuk bagi bangsa Israel. Awal mula terjadi peristiwa sabat untuk Tuhan. Dimengerti? Mengerti ya kalian? Ya orang bingung kan sih. Pengen pulang kalian? Tunggu jadwalnya ya. Ayat ke-6. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu. Ini menjadi makanan. Dari sinilah makhluk hidup bisa memperoleh makanan pada hari ini. Menjadi makan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Sudah tahu untuk siapa makanan ini? Sama siapa? Untuk siapa? Baru yang terakhir juga bagi ternakmu. Berarti binatang pun juga dapat makanan dari Tuhan, ya kan? Binatang liar yang ada tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makananmu. Sudah mengerti kalian?